1, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang geostrategi Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Putra Manasir Pratama dengan NIM C1071231010. Saya Edwardin Firman Basri dengan NIM C1071231028. Saya Felix Nato dengan NIM C1071231006. Saya Muhammad Arif Ardiansa dengan NIM C1071231013. Saya Jerry Kumara dengan NIM C1071231007. Oke, berikut adalah materinya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian geostrategi Indonesia. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi. Secara cermat, kondisi geografis Indonesia terletak pada persilangan dan berbagai aspek kehidupan yang secara objektif menjadi pertimbangan mendasar. Seperti contoh, ditinjau dari geografi Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan segala kemampuan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengertian lain, menurut Mulyono 2017, geostrategi Indonesia merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa bentuk, luas, dan lokasi negara dengan memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dalam menentukan kebijakan, arahan, serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Fungsi dari geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia memiliki fungsi untuk meningkatkan kekuatan nasional dalam merealisasikan tujuan negara dan mendukung fungsi pemerintah menegakkan hukum, mencapai kesejahteraan dan keamanan, serta kebebasan rakyat dalam mengaktualisasikan dirinya baik secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tujuan dari geostrategi Indonesia. Geostrategi secara sederhana dapat diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terstruktur dan terimajinasi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Baiklah, saya akan menjelaskan sifat-sifat geostrategi. Sifat-sifat geostrategi menjadi terbagi dua, yaitu bersifat daya tangkal dan bersifat developmental. Dalam konteks geostrategi, istilah daya tangkal mengacu pada kemampuan suatu negara atau wilayah untuk melindungi diri dari ancaman atau serangan dari pihak luar. Ini melibatkan strategi pertahanan dan dirancang untuk mempertahankan keamanan dan integritas wilayah suatu negara. Konsep daya dalam geostrategi melibatkan berbagai aspek termasuk kekuatan militer, keamanan nasional, diplomasi intelijen, dan kebijakan pertahanan negara saling mengembangkan strategi pertahanan yang komprehensif untuk meningkatkan daya tangkal mereka terhadap potensi ancaman dari negara lain atau kelompok eksternal. Daya tangkal dalam geostrategi juga dapat mencakup penggunaan sumber daya alam, posisi geografis, infrastruktur pertahanan, dan kerjasama dengan sekutu atau mitra strategi untuk memperkuat kemampuan pertahanan suatu negara. Yang kedua, bersifat developmental. Dalam konteks geografi, sifat developmental mengacu pada evolusi atau perubahan yang terjadi dalam strategi kebijakan suatu negara atau entitas geopolitik. Dari waktu ke waktu, hal ini mencakup adaptasi menyesuaikan dengan evolusi strategi yang dilakukan oleh suatu negara atau aktor geopolitik untuk menghadapi perubahan dan kondisi politik, ekonomi, atau keamanan global.
Dalam hubungan dengan realisasi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, di Pancasila merupakan esensi atau pokok kaidah negara yang fundamental. Konsekuensinya, Pancasila merupakan suatu pangkal tolak derivasi dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk hukum dasar dan seluruh sistem hukum positif lainnya. Sementara itu, dalam hubungannya dengan ketahanan nasional, dalam konsepsi dan seluruh pelaksanaannya harus memiliki landasan yuridis yang jelas. Atas dasar pengertian inilah, maka landasan konstitusional atau landasan yuridis ketahanan nasional Indonesia adalah UUD 1945 yang bersumber pada dasar falsafah. Baiklah, adapun unsur-unsur ketahanan nasional meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ketangguhan. Ketangguhan merupakan sebuah kekuatan yang meliputi membuat seseorang dapat bertahan kuat, menderita, ataupun dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Yang kedua, keuletan merupakan usaha segala kiat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, identitas, yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Holistik, negara dilihat dalam pengertian sebagai suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintahan, dan tujuan nasional serta dengan peran nasional. Yang keempat, adanya integritas, merupakan kesatuan penyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah, baik yang bersifat potensial maupun fungsional. Yang kelima, adanya ancaman, usaha yang bersifat merubah atau merombak kebijaksanaan, dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis, yaitu hal atau usaha yang bersifat menggugat kemampuan. Biasanya ini terjadi karena suatu kondisi yang memaksa sehingga menyebabkan seseorang atau kelompok orang merasa harus berbuat sesuatu untuk menghadapi keadaan yang sebaliknya. Yang keenam, hambatan adalah hal atau usaha dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang ketujuh, gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar, bersifat dan bertujuan melemahkan dan atau menghalangi secara tidak profesional. Konsep ketahanan nasional merupakan suatu konsep di dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah Astagatra dan aspek sosial Pancagatra. Geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia dapat diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi dan mempengaruhi kebijakan politik, ekonomi, dan militer suatu negara.